anak laki-laki berlari di sepanjang koridor hotel yang panjang dan gelap. Dia lari dengan kencang karena dikejar oleh kuda berapi yang tengah kerasukan. Anak tersebut selalu melihat ke belakang dan dia pun menangis sambil berteriak dengan kuat. Tetapi kemudian anak laki-laki itu menghilang ditelan kegelapan. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dari ayahnya yang terbangun kaget dan berkeringat. Saat itu dia merasa pengalaman yang dirasakan sangatlah nyata, sehingga sebagai ayah dia merasa begitu khawatir terhadap keadaan putranya. Pada saat itu musim gugur tahun 1974 dan pria yang bermimpi tadi tengah menginap di sebuah hotel di daerah Colorado, Amerika Serikat bersama istrinya. Pria tersebut bernama Stephen King dan istrinya Tabitha. Anaknya saat itu masih berusia 3 tahun. King adalah seorang penulis novel horor ternama. Salah satu karyanya adalah novel It yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Novel dan film tersebut sukses besar. Malam ketika dia bermimpi, King sebenarnya sedang menulis novel ketiganya yang kemudian menjadi novel bestseller pertamanya berjudul The Shining. King saat itu menginap di Hotel Stanley yang menjadi latar belakang cerita di dalam kisah fiksinya tersebut. Setelah novelnya diterbitkan dan sukses di pasaran, semakin banyak wisatawan yang datang mengunjungi Hotel Stanley. Hotel ini memang terletak di daerah yang terisolasi, sehingga membuat imajinasi King menjadi semakin liar. King berkata, "Tangan Tuhan telah menuntun saya untuk berada di tempat itu dan menyaksikan semuanya." Setelah mendulang kesuksesan dari novelnya, King juga mendapat kesempatan bekerja sama dengan Warner Brothers untuk memproduksi miniseri The Shining. Serial killers di dalam ruang musik hotel, seorang perempuan terlihat tengah sibuk memainkan gading yang terletak di ruangan tersebut. Pengunjung yang hendak check-in penasaran melihat sang perempuan, sehingga bertanya kepada resepsionis. Namun sang resepsionis tidak dapat melihat perempuan yang dimaksud. Ternyata perempuan itu adalah hantu Flora Stanley, istri dari Mr. Stanley, si pendiri hotel. Freeland Oscar Stanley menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1940 dan sejak itu dia sering terlihat muncul menyambut tamu yang akan check-in. Kamar-kamar hotel yang nyaman dan elegan ternyata sering dihiasi dengan suara tawa menakutkan di malam hari atau bahkan di siang hari saat kamar sedang kosong. Lampu kamar juga seringkali berkedip-kedip dan barang-barang kerap berpindah tempat. Pengunjung pun dibuat dilema karena tidak ada pilihan selain menempati kamar yang telah mereka pesan. Semua kamar di Hotel Stanley menawarkan pengalaman supernatural yang berbeda-beda, sehingga tidak ada gunanya jika wisatawan ingin berpindah kamar. Hotel Stanley memang telah terkenal sebagai hotel berhantu dan telah menjadi tuan rumah berbagai investigasi paranormal, termasuk tim dari Travel Channel's Ghost Adventures dan Sci-Fi's Ghost Hunters. Tidak ada sejarah kematian berdarah sama sekali di hotel ini. Richard Estep, seorang penulis dan investigator paranormal, berkata dengan antusiasnya. Dia menambahkan, fakta inilah yang membuat wisatawan tercengang. Namun di tahun 1920-an, Hotel Stanley pernah mengalami kejadian traumatis. Kala itu terjadi sebuah kebocoran gas di ruang 217 yang telah menghancurkan seluruh lantai 2 dan hampir saja menewaskan Elizabeth Wilson, seorang pelayan. Elizabeth selamat dari kejadian tersebut. Dia kemudian tetap melanjutkan pekerjaannya hingga dia meninggal di usia 90 tahun. Setelah kepergiannya, laporan mengenai seorang pelayan perempuan bergentayangan dan berjalan menembus pintu-pintu tertutup mulai diterima oleh pihak hotel. Kisah pengalaman lainnya adalah sepasang kekasih yang tengah tidur kaget ketika tubuh mereka tiba-tiba terasa tengah didekap erat sehingga mereka kesulitan bernafas. Sontak saja keduanya menjadi histeris. Seorang tamu lelaki suatu pagi terbangun dan tidak dapat menemukan kopernya. Namun alangkah kagetnya dia ketika koper yang berisi semua pakaiannya berada di depan pintu kamar hotel.
Tim Serial Killers melansir dari OutThereColorado.com bahwa kamar 217 adalah kamar yang paling diincar oleh para wisatawan. Stephen King dan istrinya tidur di kamar ini. Jika Anda penggemar aktor 90-an, Anda tentu mengenal Jim Carrey. Menurut laporan, Jim pernah tinggal di kamar tersebut. Anehnya, pada tengah malam Jim melarikan diri dari kamar tanpa memberi alasan dan tidak pernah mau kembali. Hantu seorang remaja lelaki berjalan-jalan dengan santai di koridor lantai 4. Dia terlihat kesepian, sedih, dan pucat. Terkadang dia naik ke loteng hotel dan berdiam di sana untuk waktu yang lama. Remaja lelaki tersebut adalah penghuni lama yang seolah betah dengan kesendiriannya. Tidak ada catatan kematian mengenai dirinya di Hotel Stanley. Lalu Daniel Moon yang saat itu baru berusia 11 tahun mengatakan dengan lugas, hantu-hantu membenci suara penyedot debu sehingga mereka selalu mematikannya. Dia menambahkan, para hantu tersebut bahkan akan melemparkan kabel penyedot debu ke dinding kamar. Hanya mereka yang dianggap profesional dalam bidangnya berani mengikuti paket petualangan hantu Hotel Stanley yang ditawarkan manajemen hotel. Bahkan, hotel ini juga dikenal dengan sebutan Disneyland bagi para hantu oleh investigator paranormal. Serial Killers, bagaimana? Apakah Anda juga tertarik mengikuti paket petualangan hantu di Hotel Stanley?